Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini kembali Allah mudahkan kita semua bertemu dan berjumpa di madrasah kita ini dengan niat yang sama, yaitu talabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kemudahan bagi kita semua untuk talabul ilmi. Kemudian salam serta salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan sedikit tentang kaifa natlubul ilm, bagaimana kita menuntut ilmu. Pada apel tausiah sebelumnya sudah kita uraikan sedikit, kemudian kita lanjutkan lagi pada pagi yang berbahagia ini. Di antara cara menuntut ilmu adalah menuntut ilmu sedikit demi sedikit. Ya, menuntut ilmu itu tidak bisa sekaligus. Ya, dipelajari semuanya sekaligus itu tidak bisa. Harus sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Ya, hari ini kita mengetahui satu masalah, besoknya masalah yang lain, besoknya masalah yang lain, ilmu yang lain. Begitulah ya cara menuntut ilmu. Tidak bisa hari ini belajar semuanya dipelajari. Kalau hari ini semuanya dipelajari, besok akan lupa semuanya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah menyukai ya berpelan-pelan dalam segala urusan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang berpelan-pelan dalam segala urusan, ya, yang menempuh sesuatu dengan cara bertahap, ya, dengan cara berangsur-angsur. Demikianlah kita menuntut ilmu ini. Jadi kalian menuntut ilmu itu tidak bisa sekaligus hari ini kalian pelajari semuanya, tidak bisa juga. Ya, pelajari sedikit demi sedikit. Baca buku juga demikian, sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu, ya, ketika kita menghafal Al-Quran, hafal sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, besok lagi 3 ayat, 4 ayat, dan seterusnya. Ya, dan seiring dengan berjalannya waktu, maka hafalan kita akan banyak. Jangan dikebut. Ya, ketika mau ujian, dihafal semuanya. Oh, daya ingat saya kuat. Ya, saya bisa hafal dalam sehari sekian halaman misalnya. Gak usah saya cicil. Jangan. Karena kalau dihafal semuanya sekaligus, juga akan lupa sekaligus. Ya, siapa yang menghafal secara sekaligus semuanya, maka dia juga akan lupa semuanya ya sekaligus. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, kata beliau, la ta'khuzul ilma jumlatan. Jangan pelajari ilmu secara sekaligus. Fa inna man rama akhzahu jumlatan zahaba anhu jumlatan. Zahaba anhu jumlatun. Ya, barang siapa yang mengambil ilmu secara sekaligus, maka juga akan hilang secara sekaligus. Ya, jadi kita berpelan-pelan dalam menuntut ilmu ini, perlu berpelan-pelan. Kalian hafal hari ini 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, alhamdulillah. Besoknya nambah lagi, besoknya nambah lagi. Ya, kalau di total maka ilmu yang didapat sudah banyak. Oh ya, itu penting untuk kita ya pahami bahwa menuntut ilmu itu perlu ya berpelan-pelan. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam talabul ilmi adalah iltizam bil waqt, yaitu konsisten menjaga waktu kita. Ya, konsisten menjaga waktu kita. Karena waktu itu sangat penting. Kita bisa menuntut ilmu karena ada waktu yang tersedia. Oleh sebab itu waktu yang ada untuk menuntut ilmu tidak boleh disia-siakan. Jangan disibukkan dengan yang lain. Pergunakan untuk menuntut ilmu. Semua waktu yang tersedia di sini pergunakan untuk menuntut ilmu. Entah itu menghafal Al-Quranul Karim, entah itu menghafal hadis Nabi SAW, apakah itu belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu yang lain. Pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Jangan disia-siakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan waktu, wal asri, ya, demi masa. Menunjukkan bahwa masa itu atau waktu itu sangat penting bagi seseorang dalam kehidupannya, termasuk dalam menuntut ilmu. Maka jangan disia-siakan sama sekali. Sebagaimana orang-orang terdahulu, mereka benar-benar menjaga waktunya dalam menuntut ilmu. Ya, tidak ada yang disia-siakan. Entah itu dengan bercanda, bermain, ya, terlalu banyak tidur, terlalu banyak nongkrong, ngobrol dengan teman-temannya yang tidak membawa manfaat kepada dirinya. Sebaiknya hal-hal itu dihindari semuanya. Fokuskan waktu yang ada kepada apa? Kepada menuntut ilmu. Perbanyak ilmu, perbanyak hafalan, hafalan Al-Quranul Karim, hafalan hadis Nabi SAW, hafalan mufradat bahasa Arab, bahasa Inggris, dan seterusnya. Karena itu kalau kalian hafal di waktu kecil, maka sampai besar akan melekat dan menempel dalam otak kalian. Ya,
Sebagaimana dikatakan, talabul ilmu fi sighari kan-naqshi 'alal hajari. Mencari ilmu, menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, tidak akan mudah hilang. Ya, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan ya sibukkan diri dengan hal-hal yang kurang penting, ya. Jangan sibukkan diri kita di masa menuntut ilmu ini dengan hal-hal yang kurang penting. Kita harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting dalam kehidupan kita ini. Cari yang penting apa? Yang penting saya nuntut ilmu. Yang fokus, ya saya sekarang ini adalah menuntut ilmu. Fokuskan ke situ. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya agama seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Ini kita semua harus tahu. Apakah ini penting atau tidak bagi saya? Kalau penting, kerjakan. Ya, kalau tidak penting, jangan dikerjakan. Dihindari. Ya, apakah itu ngobrol yang terlalu lama? Apakah itu ya main yang terlalu lama? Main HP yang terlalu lama? Ya, begadang sampai larut malam yang terlalu lama dan seterusnya yang tidak membawa manfaat bagi kita, itu harus kita hindari. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya agama seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Ya, apa yang tidak penting. Apa yang penting bagi kita? Ilmu. Ya, maka ilmu itulah yang kita fokuskan waktu untuknya, bukan hal yang lain. Ya, kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wala wasta'in billah wala ta'jaz. Ya, bersemangatlah untuk memperoleh apa yang akan berguna bagimu. Apa yang berguna lagi? Dalam kehidupan kita ini melebihi bergunanya ilmu. Tidak ada. Oleh sebab itu harus bersemangat dalam menuntut ilmu ini. Wasta'in billah, mohon ampunan kepada Allah SWT, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga semangat mencari ilmu dan perbanyak doa. Perbanyak doa supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Rasulullah, wala ta'jaz, jangan malas. Ya, kata Rasulullah SAW, bersemangatlah kamu. Ya, ijaz, kenapa kita tawa? Apa gigi yang ngeliatin? Kuping kelihatan ke sini. Kata Rasulullah SAW, bersemangatlah mencari apa yang berguna bagimu. Apalagi yang lebih berguna daripada ilmu. Kemudian kata Rasulullah, wasta'in billah. Ya, semangat saja tidak cukup. Mohon ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan malas, wala ta'jaz, jangan malas. Ya, malas itu harus kita kalahkan. Malas itu harus kita jauhi. Kita semua memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, az-zaka. Ya. Kita bisa pergunakan asalkan kita menjauhi kemalasan. Dimanapun kalian belajar, di sekolah ini atau di sekolah lain, ya sebagus apapun sekolahnya, selengkap apapun fasilitasnya, tapi kalau malas, tidak akan dapat ilmu. Ya banyak kok orang dari sekolah-sekolah yang bagus tapi nggak dapat apa-apa, banyak. Tapi apa sebabnya? Sebabnya adalah kemalasan. Tapi ada juga orang yang berasal dari sekolah-sekolah yang sederhana, tapi ilmunya luar biasa. Karena dia pergunakan ya kemampuan dia untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, pergunakan waktu kita yang ada untuk menuntut ilmu. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Ya, karena waktu kalau sudah habis tidak akan kembali lagi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullah taala, di antara ciri waktu adalah apa yang sudah berlalu dari waktu dia tidak akan kembali lagi. Nggak bisa dikembalikan lagi. Oleh sebab itu, manfaatkan waktu yang ada sehingga ketika dia sudah lewat dari kita, kita tidak menyesali. Karena dia kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan menuntut ilmu. Ya, jangan disia-siakan waktu tersebut. Kemudian di antara ya hal yang penting dalam menuntut ilmu ini adalah pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ada peluang, pergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Ya, ada peluang belajar bahasa Arab, pergunakan sebaik-baiknya. Ada peluang belajar ilmu-ilmu yang lain, pergunakan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan nanti saja. Ya, saya belum perlu. Kalau ada prinsip seperti itu, kapan kita bisa menuntut ilmunya? Selama ada waktu, pergunakan sebaik-baiknya. Ya, selama ada kesempatan, pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat, manusia banyak merugi dalam mempergunakan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Ada dua nikmat, manusia banyak yang merugi itu, tidak mempergunakannya dengan sebaik-baik. Apa itu? Kesehatan. Ketika dia sehat, dia tidak mencari ilmu, dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika sakit, pasti dia tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah waktu kosong. Ketika waktu kosong digunakan untuk banyak tidur, bersantai, pergi ke sana ke sini, ya, ngalor ngidul nggak jelas. Padahal waktu kosong itu dia bisa pergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Ya, mungkin dia menghadiri kajian-kajian di masjid-masjid,
kajian-kajian kitab, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan ilmiah yang akan berguna dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Jangan dibiarkan waktu berlalu begitu saja. Ya, kesehatan dan waktu kosong itu adalah nikmat yang mahal, tapi manusia banyak yang tidak bisa mempergunakannya. Dia kira waktu itu ya tidak penting bagi dia, padahal waktu itulah yang paling penting baginya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hubairah, al-waktu anfasu ma'unita bihifzihi wa uraka ashalu ma'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah hal yang paling mahal untuk dijaga. Tapi waktu itulah yang paling mudah hilang secara sia-sia dari kalian. Dia paling mahal. Apapun ya yang diperoleh oleh seseorang dalam kehidupannya, di antara sebabnya adalah karena dia bisa mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Waktu sama saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sama manusia 24 jam. Tapi ada yang berhasil, ada yang gagal, ya. Ada yang memperoleh banyak ilmu, ada yang tidak memperoleh sama sekali, ada yang memperoleh sedikit ilmu padahal waktunya sama, modalnya sama. Kenapa? Ada yang memanfaatkannya dengan baik, ada yang tidak memanfaatkannya sama sekali. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang waktunya habis, ya tidak ada manfaat yang kita petik dari waktu yang sudah berlalu. Pergunakan, tambah hafalan. Ya jangan cukupkan, oh saya cuma segini aja cukup. Tambah terus, ya. Selama kita masih kuat, tambah hafalannya, tambah ilmunya. Jangan sampai berlalu satu hari tidak ada ilmu baru yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Para generasi terdahulu, di antara yang mereka sesali adalah ketika berlalu waktu, tidak ada ilmu yang mereka dapatkan pada hari itu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidaklah aku menyesali sesuatu, melebihi penyesalanku terhadap hari yang sudah berlalu, tapi kebaikanku tidak bertambah dan dosaku mungkin bertambah. Kemudian di antara hal yang penting kita perhatikan dalam menuntut ilmu, jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Jadi diajarkan oleh guru satu ilmu, dia merasa sudah cukup ilmu tersebut. Tidak. Ilmu itu kata ulama, bahrun la sahilalahu. Ibarat ya laut yang tidak ada pantainya, sangat luas. Ketika kita sudah tahu suatu ilmu, jangan cukupkan dengan itu. Gali lagi, tambah lagi, perluas lagi, perdalam lagi. Ya demikianlah ilmu ya. Jangan sampai kita ini cukup dengan apa yang kita sudah ketahui. Harus terus semangat, harus terus memperluasnya, memperdalam ilmu tersebut. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, manhumani la yashba'an. Ada dua golongan yang rakus, yang tidak pernah puas dengan apa yang telah dia dapatkan. Talabu ilmin wa talibu dunya. Talibu ilmin wa talibu dunya. Ada dua golongan yang dia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dia peroleh. Pertama, pencari ilmu. Yang kedua adalah pencari dunia. Pencari ilmu, dia tidak boleh puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Hafal sekian mufradat, sudah ini sudah hebat saya nih. Ya, padahal belum ada apa-apanya. Begitu juga dengan pencari dunia. Lihatlah orang seberapapun kayanya, dia akan terus mempertambah kekayaannya. Dia tidak puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Kenapa kita yang menjadi penuntut ilmu puas dengan apa yang sudah kita dapatkan? Seharusnya tidak boleh begitu. Lihat orang yang berusaha mencari kekayaan di dunia. Dia ingin tambah terus, tambah terus, tambah terus. Harusnya kita penuntut ilmu juga harus demikian sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada dua golongan yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Penuntut ilmu dan pencari dunia. Kemudian di antara hal yang memudahkan kita menuntut ilmu adalah al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya, penting sekali bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan hanya sebatas ya pengetahuan. Amalkan. Praktekkan dalam kehidupan kita, aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar tata cara wudhu yang benar, tata cara salat yang benar, tata cara puasa yang benar, tata cara berbicara yang benar. Kita sudah belajar akidah yang benar, ya. Pembatal-pembatal Islam harus kita jauhi hal-hal itu. Yang menuntut pengamalan, amalkan. Yang menuntut ya untuk ditinggalkan, harus kita tinggalkan. Karena kata ulama, al-ilmu ma nafa laisa ma hufiz. Ilmu itu adalah yang bermanfaat, bukan yang dihafal. Ya, yang bermanfaat maksudnya yang diamalkan, bukan yang sebatas dihafal. Kalau yang dihafal saja, orang-orang kufar juga banyak yang hafal. Ya, orang-orang yang tidak beragama Islam juga banyak yang tahu ajaran agama Islam ini. Banyak orientalis Barat, orang-orang Barat yang belajar Islam di Fakultas Studi Islam, Islamic Studies juga banyak di fakultas-fakultas di negara-negara Barat. Mereka tahu tentang Islam. Bedanya apa sama kita? Bedanya adalah kita meyakini kebenaran Islam dan mereka tidak meyakininya. Sebatas tahu, ya. Tidak cukup sebatas tahu. Harus diamalkan apa yang sudah kita ketahui ini. Jangan sampai sebatas tahu saja. Pengamalannya mana? Ya.
Al ilmu yahtifu bil amal fa in ajab wa illar tahal. Ilmu itu menuntut pengamalan. Jika diamalkan dia akan tetap, tapi jika diabaikan, disia-siakan, maka ilmu itu akan pergi sia-sia. Banyak orang yang hafal Quran tadinya sekian juz dia hafal, tapi lama kelamaan hilang. Ya, semakin hari semakin banyak yang hilang. Kenapa? Dia tidak pernah mengulang lagi hafalannya, dia tidak pernah murajaah, apalagi diamalkan. Banyak penghafal Al-Quran yang menjadi orang fasik, banyak. Ya, penuntut ilmu yang jadi orang fasik, menjadi orang-orang yang melanggar aturan agama, banyak. Karena dia tidak pernah amalkan ilmu yang dia dapat. Ya, kata Ibnu Raslan, wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'azzabun min qabli abidil wasan. Wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'azzabun min qabli abidil wasan. Bahwa seorang alim yang tidak pernah mengamalkan ilmunya, dia lebih dahulu diazab ketimbang penyembah berhala. Alim tahu ilmu agama tapi nggak pernah mengamalkannya, itu lebih dahulu diazab ketimbang penyembah berhala. Siapa penyembah berhala? Orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Apakah kita mau ya diazab lebih dahulu daripada mereka? Ya. Kata Ibnu Mas'ud, ta'allamu summa amalu. Belajar kalian, belajar. Ini diperintahkan oleh Ibnu Mas'ud kepada para sahabat, padahal para sahabat orang yang benar-benar bergiat mencari ilmu. Tapi kata Ibnu Mas'ud, belajar kalian, belajar. Terus belajar. Ya, kemudian amalkan yang kalian pelajari. Ya. Kemudian di antara hal yang penting untuk kita terapkan dalam perjalanan kita mencari ilmu adalah mintalah doa kepada orang-orang yang saleh, kepada kedua orang tua kita yang mereka juga berjuang untuk kalian semua ini. Minta doanya. Jangan sebatas minta uang. Ya, tapi minta doa kepada orang tua kita agar mendoakan kita semua supaya sukses dalam menuntut ilmu. Bukankah Rasulullah SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Di antara doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas apa untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fid din. Ya, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, buat pahamlah anak ini dalam agama. Ya, buat pahamlah dia, buat dia mengerti dalam ilmu agama. Doa tersebut diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupunya Rasulullah SAW yang usianya masih sangat muda ketika Rasulullah SAW menyampaikan doa tersebut untuknya. Di antara doa Rasulullah juga kepada untuk Ibnu Abbas, Allahumma alimhul kitab, Allahumma alimhul hikmata. Ya Allah, ajarkan kepadanya Al-Quranul Karim. Dan doa Rasulullah SAW ini manjur, ya, mustajab, sehingga Ibnu Abbas menjadi ya salah seorang sahabat yang paling dalam ilmunya dalam tafsir Al-Quran. Ya, tidak ada seorang sahabat yang lebih dalam ilmunya dalam masalah tafsir, masalah fikih, masalah ilmu agama, bahasa Arab dan seterusnya, melebihi dalamnya ilmu Ibnu Abbas. Padahal ketika Rasulullah SAW wafat, usianya masih muda, masih anak-anak. Tapi Rasulullah SAW mendoakan dia terus menerus. Maka minta doa kepada orang tua kita di rumah. Nggak mungkin orang tua tidak mendoakan. Dan tidak mungkin doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Rasulullah SAW, salah sudah awatin mustajabat. 3 doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di antaranya? Doa orang tua untuk anaknya. Minta doa kepada orang tua kalian, kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada kakek neneknya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ilmu. Ya, jangan hanya mengandalkan kemampuan kita, berdoa juga dan minta doa kepada orang tua kita. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah mendoakan Ubay bin Ka'ab, ya, seorang sahabat yang mulia. Ketika Rasulullah SAW bertanya, wahai Abul Munzir, ayat apa yang menurutmu paling agung dalam Al-Quranul Karim? Kata Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab, ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Rasulullah SAW, ayat apa yang menurutmu dalam Al-Quran paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab, dia menjawab, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wala naum, ayatul kursi. Itu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim, kata Ubay bin Ka'ab. Dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab ini. Kata Rasulullah SAW, wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir. Wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir. Demi Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ilmu bagimu, wahai Abul Munzir. Siapa Abul Munzir? Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang ahli dalam Al-Quranul Karim. Minta doa ya kepada ibu dan bapak kita. Jangan hanya minta uang, jangan hanya minta ini dan itu kebutuhan sekolah, tapi minta doa. Banyak orang-orang yang tadinya hanya memiliki kemampuan biasa, dengan doa dari orang-orang saleh, mereka menjadi orang-orang hebat. Ya.
Dan jangan putus asa dengan kemampuan kalian yang sekarang ini. Kok saya biasa-biasa aja? Sebenarnya dalam diri kita ini ada kemampuan yang luar biasa. Tinggal kita pergunakan kemampuan tersebut dengan kesungguhan, dengan rajin, ya, dengan serius. Insya Allah kemampuan itu akan keluar. Tapi kalau ya kemampuannya biasa, dia sendiri malas-malasan, maka potensi besar dalam diri seseorang itu tidak akan keluar. Kemudian ya penting dalam menuntut ilmu adalah bergaul dengan teman-teman yang rajin juga. Gak mungkin orang menjadi rajin kalau temannya pemalas. Ya, karena kata Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka perhatikan siapa yang teman kalian. Kalau temannya malas, biasanya orang jadi pemalas. Kalau temannya rajin, biasanya juga dia akan jadi orang yang rajin. Nah, cari teman-teman yang rajin, bukan teman-teman yang pemalas. Ya, nggak mau menghafal, nggak mau dikasih tugas, nggak mau belajar dan sebagainya. Ya, maka kalau itu teman kita, maka orang juga akan ya malas. Cari teman yang sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, dengan begitu kita akan menjadi orang yang juga terbawa. Nggak mungkin, karena teman itu apa? Seseorang yang paling banyak mempengaruhi orang lain. Yang paling banyak mempengaruhi orang lain adalah teman-temannya. Maka cari teman yang baik, ya, teman yang rajin, yang serius. Nah, kalau temannya serius, insya Allah ya ilmunya banyak, ya dia tekun, maka penuntut ilmu yang berteman dengan teman yang rajin juga akan rajin. Paling tidak dia termotivasi untuk belajar lebih banyak. Ya, barangkali inilah nasihat-nasihat yang perlu kita sampaikan dalam menuntut ilmu ini. Ya, semakin banyak nasihat yang kita terima, maka insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudahkan jalan kita menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.